Bab pertama, pengertian toharo. Toharo secara bahasa, apa sih itu toharo? Toharo artinya membersihkan kotoran, baik kotorannya berwujud maupun kotorannya tidak berwujud. Macam-macam toharo. Toharo terbagi dalam dua bagian. Suci dari hadas ialah bersuci dari hadas kecil yang dilakukan dengan wudhu atau tayamum. Yang bersuci dari hadas besar yang dilakukan dengan mandi. Yang kedua, kata suci dari najis. Apa itu suci dari najis? Yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dengan menghilangkan najis dengan air. Adapun beberapa macam air yang dibolehkan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama ada air langit atau air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air sumber mata air yang langsung mengalir seperti contohnya air terjun, air salju, dan air embun. Dilihat dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada air suci dan mensucikannya. Maksudnya apa? Yaitu air mutlak, yang artinya air yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Yang kedua ada air suci dan mensucikan, tapi makruh digunakan, yaitu air musammas, air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga ada air suci tapi tidak mensucikannya, yaitu air mustakmal, telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas dan najis, tidak berubah-ubah rasa dan baunya. Yang terakhir, yang keempat ada air mutanajis, yaitu air yang kemasukan najis, dalam kurang kemasukan najis seperti air liur anjing dan kawan-kawannya. Selanjutnya ada macam-macam najis. Macam-macam najis itu telah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada najis mughalladho, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mukhaffafah. Apa sih najis mughalladho itu? Yaitu najis yang berasal dari binatang anjing dan babi. Yang kedua najis mutawassithah, yaitu misalnya air kencing, darah, nanah, arak, muntah, susu binatang yang haram dimakan, dan sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga ada najis mukhaffafah, yaitu najis kencing anak kecil atau bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun umurnya dan belum makan apa-apa, hanya air susu ibunya. Selanjutnya cara menghilangkan najis. Yang pertama ada barang yang kena najis mukhaffafah. Cukup dengan dibersihkan air pada tempat yang kena najis tersebut. Contohnya apabila hanya kaki kamu aja yang kena najis, ya cuman kaki aja yang harus disiram. Yang kedua ada barang yang kena najis mutawassithah, dapat disucikan dengan cara dibasuh 1 kali, asal sifat-sifat najisnya, warna, rasa, dan baunya itu hilang. Yang terakhir dengan cara barang yang kena najis mughalladho seperti dijilat anjing, babi, harus dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Selanjutnya pengertian berwudu. Apa sih wudu itu? Secara bahasa yaitu bersih dan indah. Sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Orang yang hendak melakukan sholat lebih dulu wajib wudu, karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Kalau kalian seorang muslim, itu wajib untuk berwudu dulu sebelum melakukan sholat. Kalau tidak wudu, tidak sah sholatnya. Dalam melakukan fardu wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, sebelum berwudu itu kita harus niat. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Yang ketiga, membasuh tangan kanan dan kiri sampai siku. Selanjutnya dengan mengusap sebagai rambut kepala. Selanjutnya dengan membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Yang terakhir tertiup atau berturut-turut, artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan, mana yang harus dahulu, dan mengakhiri mana yang harus diakhirinya. Itulah syarat
sahnya kita untuk sebelum berwudu. Selanjutnya ada syarat-syarat dalam berwudu. Yang pertama, harus orang Islam, tidak terhadas besar dengan air suci dan mensucikan. Tamyiz, yaitu yakin dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan. Selanjutnya mengetahui mana yang wajib fardu dan mana yang sunat. Yang terakhir, tidak ada sesuatu yang menghalang air sampai ke anggota wudhu seperti getah, cat, dan sebagainya. Berikut adalah salah satu doa sesudah berwudu. Yang pertama, harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang selanjutnya, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Yang terakhir, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang terakhir dengan bab tayamum. Apa sih tayamum itu? Syarat-syarat seorang muslim bisa melakukan tayamum itu apabila dengan debu yang suci, dengan debu yang suci, tidak ada air, dan sudah berusaha mencari tapi tidak ada air. Contohnya seperti hanya kita di padang pasir, gitu, air kan sangat sulit. Dan selanjutnya ada berhalangan menggunakan air, misalnya sudah sakit yang bila kena air akan kambuh sakitnya, seperti dengan sakit cacat air, itu kan tidak boleh kena air, gitu nggak apa-apa melakukan tayamum. Yang selanjutnya ada telah masuk waktunya sholat. Arti tayamum adalah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Pada saat-saat tertentu, tayamum dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan cara-cara tertentu.